Oke ya teman-teman, nah, ini kebetulan kita ada tamu nih pengen nanya-nanya ya di channel EU Power. Nah kita mau bahas apa saja lah ya. Ya, stick and strip. Oke, ini ada tamu yang pengen tanya-tanya ya, sekalian katanya pengen direkam. Oke, kita gas aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan ya, saya Aceng dari Majalengka, dan teman saya ini ada Bang Wen dari Brebes ya. Kita sebagai teman kerja lah ya. Iya, teman kerja. Teman kerja. Jadi kita mengunjungi lah ke kediaman Bapak Uyu Power ya. Nggak kedengeran nanti. Oke. Tapi ini awalnya, sebelumnya saya mau nanya nih, awalnya ceritanya gimana bisa ada sampai seperti ini nih, sampai mempunyai Megatank ini nih, gimana nih? Gimana ya awalnya? Awalnya sih emang dulu hobi mancing kan ya. Dulu sama Bang Wen tuh. Oh iya. Kan mancing kan hambala ya, predator. Gabus. Dulu kepikiran Bang Wen ada akuarium nggak gitu ya dulu ya. Dulu 3 tahun atau 4 tahun dulu pertama masuk ke Karawang ya. Jadi dari situ sih. Nah dari situ terus buat tuh akuarium 90 cm. 90 cm saya kumpulin hambala, saya posting di grup. Ya. Ada yang nawar. Jadi aku jual itu hambala itu ukuran 30-150. Itu jadi harga berapa itu? Harga per ekor 150. Dulu casting, kumpulin di akuarium, dijual gitu. Nah, terus lanjut. Nah, ini pertamanya jadi pengen predator, kenalnya ini nih pertama, peacock bass ya. Jadi dari situ penasaran nih ngerawat ini. Ini paling susah menurut saya dari kecil. Ini sering oleng ya. Dari sekian banyaknya cuma satu nih yang bertahan. Usia hampir 2,5 tahun nih. Gitu. Pertama kan tank 90 pecah. Penasaran nih mau bikin baru lagi. Jadi upgrade ke 120. Oh, berarti sebelumnya itu Mas Heru ini punya akuarium dulu ya? Iya, yang kecil, yang pecah-pecah tambal-tambalan gitu, tambal-tambalan. Jadi inspirasinya dari akuarium itu dia langsung ke Megatank ini ya? Ya enggak dulu. Dulu kan pernah 120. Oke nih, kayaknya ikan udah besar-besar. Pengen upgrade ke 150. Nah, 150 itu dana pas-pasan tapi pengen yang gede. Jalan 3 bulan pecah. Terus kontrakan banjir. Nah dari situ tuh puyeng, dari mana nih bisa lanjutin lagi. Masalahnya udah terlanjur masuk, kan ikan udah gede-gede, kasihan juga. Kalau dijual juga nggak seberapa gitu. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong, ini kalau kayak gini pakai filter apa ini nih? Sam filter itu belakang. Oh, pakai filter, jadi apa sirkulasi airnya itu biar lebih jernih lagi, pakai apa nih biar ini lebih bagusnya ini? Kalau media kita pakai medianya ya ini tentunya yang bagus. Media dari Main Internasional nih, Main Rugby ya. Iya. Tapi sebelumnya itu saya pakai batu apung yang murah karena memang kan di upgrade gitu ya. Di upgrade semua gitu kan. Dari batu apung kita main yang murah-murah, terus kita main coba yang agak mahalan dikit nih. Tapi emang bagus gitu. Cuma ya di mahal aja mungkin kalau sebagian teman-teman. Ya mungkin kalau mahal mah udah sesuai dengan kualitas lah ya. Iya benar. Nah betul itu, ada harga ada kualitas. Ada kualitas. Ya kalau teman-teman pengen jernih tapi murah ya rekomend ya batu apung gitu. Batu apung paling murah. Tapi lebih dominan, lebih bagus kita pakai Main lah ya. Soalnya kan Main emang udah kualitasnya udah terjamin lah ya. Terjamin gitu. Ini dari kita, dari pumpnya, dari lampunya, kan lampunya lihat aja yang kayak kanister nih ya, 100 watt. Udah backup walaupun pakai satu lampu gitu. Terus kalau misalkan untuk membersihannya itu mekanismenya seperti apa ini? Kalau ini sih saya nggak akan bersihin, cuma paling kemarin saya nambahin sapu-sapu Gibicep 4 ekor.
Jadi kalau GBCP itu lebih kalem daripada red veveng. Itu ada red veveng satu lagi yang aktif. Cuma kadang ngenyotin pari, jadi lebih amannya GBCP gitu. Ini kalau misalkan ini kan kasarnya gede ya, segini lumayan lah di ukuran rumahan. Itu kendalanya di mana tuh biasanya tuh? Kendalanya ya pasti di tempat gitu teman, space-nya gitu kan. Misalkan saya nih bikin gitu, ya bagi pemula gitu. Bikin kayak gini terus tipsnya gimana gitu biar kan kadang misal bocor entah apa gitu kurang gimana gitu. Kira-kira itu pakai kacanya yang ukuran berapa, terus diameternya berapa gitu. Barangkali misalkan gua mau pasang gitu, bagi pemula kan nggak tahu tuh. Aku juga pemula. Nah, kalau aku mah ya pemula ya masih ada tahu-tahu dikit lah ya. Jadi ya emang ada teman-teman juga sharing gitu ya. Kan nggak mungkin buat Megatank langsung pemikiran sendiri kan nggak mungkin gitu ya kan. Nah, untuk Megatank ya emang ya bagusnya ya keliling ya semua cor gitu ya. Jadi bangunan ini nggak bisa nyatu dengan bangunan yang rumah, harus asing gitu ya, harus sendiri. Harus sendiri. Jangan satu bangunan gitu. Jangan satu bangunan nyatu ke rumah, pasti kendalanya retak gitu ya. Jadi harus ya bukan rembes, cuma kan tanah pasti bergeser gitu ya, gerak gitu, pasti ya nanti meretakan takutnya gitu. Terus pasti ada tulangannya nih, cor-corannya buat nahan. Jadi keliling itu ada cor-coran besi yang ada besinya itulah pasaknya gitu ya, keliling cor tiang lah gitu ya, tiang penahannya keliling jadi satu gitu. Kendalanya juga di bagian kaca nih, nggak asal-asalan, karena kaca temper ini kan kalau udah kelasnya 3 meter ke atas bagusnya pakai yang 12 mili temper. Kalau 12 mili biasa takutnya kalau tekanannya berbeda geser dia retak. Kalau ini masih aman, cuma jangan kebentur bagian ujungnya, pasti hancur, berkeping-keping. Iya. Kalau air segini hancur gimana? Hancur rumah. Oh iya. Repot juga. Jadi ya emang apa ya, responnya gede juga gitu. Jadi bisa ini apa? Perang dunia kedua kalau mau hancur mah ya. Aduh. Kalau rembes di bagian luar mah nggak begitu repot ya. Kalau rembesnya di sini masih aman nih. Nah, ini dari teman juga rekomen nih. Kalau udah di luarnya Pak kasih keramik itu biar nahan ini apa, lem-lemannya. Oh iya. Jadi kan lem-lemannya ini buat nahan, kalau ngelem di semen langsung pasti ngelupas lemnya. Ini kan lem khusus buat kaca sama keramik itu. Ini juga rembes dikit tapi udah ditangani lah pakai lem besi. Nah ini buat jaga-jaganya. Kalau bagus lagi ya emang full keramik gitu, sama full cor. Cuma di bagian kendala ya jelas tempat, kalau udah gede gini kan di perumahan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kerembesan dari luar yang kita prediksi itu, tindakannya ntar kayak gimana tuh kalau misalkan ada gitu? Kalau itu mah susah ya, kalau itu paling apakah kita harus buang airnya dulu, kita tambal ataupun ya, paling kalau untuk ini pasti ada resikonya. Seminggu atau 2 minggu pasti timbul rembes gitu ya. Kelihatan gitu. Jadi kalau masih sehari atau 2 hari itu nurunnya nggak nyampe sesenti, lanjut aja gas. Walaupun rembesnya gitu ya, masih ada pemuaian rembes itu nggak ketahuan. Ini juga nggak ada chamber di luar, apa di dalam gitu ya. Ini kan sun filter. Harusnya kolam-kolam kayak gini kan chambernya di dalam atau di atas gitu. Aku nggak buat, kendalanya ya emang waktunya gitu ya kan, pari hamil cepet-cepet dipindah. Kalau nunggu chamber rampung juga pasti lama banget gitu. Oh iya. Jadi kalau ada chamber di dalam juga nyari rembesnya lebih susah. Nah, ini polosan. Jadi ya kalau rembes paling di kaca. Udah gitu. Berarti ini kalau untuk filter juga ini tuh pembuatannya sendiri, ini sendiri. Gimana? Ini sendiri, pemikiran sendiri. Nanti tambah tabung overflow. Oh berarti ada ide-ide kreatif lah ya. Oh, iya harus harus tetap jalan gitu ya. Memang luar biasa. Ya kan nggak gitu-gitu aja, masa harus sama dengan orang gitu ya kan, nggak ada inovasinya gitu kan gitu. Ide cemerlang lah ya. Harus ada ini.
kita cari-cari relasi dari luar lah ya, Iya. apa yang kita tahu kita tuangkan gitu ya. Gas. Emang luar biasa ini Mas Heru ini. Tapi itu ngomong-ngomong, ini jaring tuh maksudnya buat apa sih kegunaannya jaring ini? Jaring ini sering dikomplain nih, kenapa nggak ditidurin gitu ya? Sebenarnya kenapa jaring makanya ini, itu kok ada jaringnya gitu. jaring ini sebenarnya buat safety karena arwana biar nggak loncat. Kalau arwana itu suka loncat. Oh, waktu itu udah kayak kucing dong ya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, cuma nih ya, cuma kalau saya tidurin takutnya kena lampu, cahaya lampu itu pasti nggak akan semaksimal ini, nggak akan cerah. Halang jaring gitu. Jaring pasti nggak ada shimmer-shimmernya, shimmering ini kurang gitu, kurang mantep gitu. Ya mau cek orang sudah mah kiruh gitu, kiruh. Kira. Ada cahaya gitulah, cahaya ya. Rada kiruh lah gitunya. Ada bayangan-bayangan lah. Wah, ini mantap sekali nih, parinya nih. Lagi mau nari-nari dia. Nah, ini progresnya juga. Ini tank kan khususnya untuk ikan pari. Cita-citanya kan untuk ternak ikan pari di sini. Kalau ikan atas ya kadang banyak yang komen kenapa ikan atasnya sedikit. Saya fokusnya ke ikan pari. Kalau ada tabungan duit lebih ya emang untuk ikan pari gitu. Ada tabungan dikit tambah ikan pari karena progresnya udah kelihatan. Cara rawatnya juga udah tahu, penanganan udah lahiran juga tahu gitu. Tapi kayaknya sih kalau masalah duit mah lebih terus kayaknya. Alhamdulillah lah ya, ada lah gitu. Ya. Lebih terus lah kalau masalah duit. Berarti ntar kedepannya pari semua lu apa tetap ada ikan kayak bibas apa arwana gitu? Bibas paling nambah ya 1 atau 2, kalau arwana cuma 1. Nah, untuk kemungkinan kita pakai tank mat. Nah, tank mat itu buat bersih-bersih kotoran. Nah, kayak wet bar nih. Wet bar ini suka banget kotoran ikan pari, jadi emang saya pertahanin. Nah, nanti akan tambah lagi nih ikan ini nih, pasti gitu ya. Gitu ya. Paling gitu. Itu kalau pari nih ada jantannya satu, yang ini ada 2, itu berantem nggak lu? Pasti berantem. Maksudnya kalau jantan sama jantan mah nggak terlalu, pasti ngajarnya ke betina, pasti rusak betinanya gitu. Berarti harus pasang-pasang gitu. Ya lebih baik jantannya 1, betinanya 3 gitu. Nggak bisa banyak-banyak jantannya. Nah, rebutan betina, kasihan tuh dikawinin 2 jantan nanti. Iya gitu kan. Jadi kalau progresnya betinanya lebih banyak kan otomatis produksinya lebih maksimal gitu. Biasanya buat makannya tuh sehari habis berapa ini? Kalau aku sih 3 hari sekilo ikan lele. Cuma sekarang kan agak kurang nih. Agak berkurang lah kayaknya mah. Sekarang paling ya sekilo buat seminggu mungkin. Karena kalau arwana kan juga dia makannya ikan mas gitu, anakan ikan mas. Nggak aku kasih jangkrik, nggak. Buat jaga-jaga aja sih. Biasanya sih jangkrik, ulet biasa aku kasih makan. Tapi sekarang kan buat backup karena emang pastinya tank baru, air baru, pasti kan dia adaptasi lagi. Makan pasti mogok lah gampangannya ya, nggak nafsuan gitu. Nah, dipancing pakai yang anakan ikan mas biar makan dulu gitu. Biar mentalnya naik lagi. Tapi ini kalau boleh tahu berapa meter ukurnya? 3 meter. Panjang kalau 3 meter. Panjang 3 meter, lebarnya 2 meter, tinggi 140. Cuma space di sini itu 80 cm nih. 80 cm, tarik lebarnya 260 untuk kacanya. Berarti ini buat rekomendasi lah kalau sekelas perumahan tuh. Sekelas perumahan gini lah. Standarnya cocoknya pakai ukuran 3 kali 2 meter lah ya. Itu ya udah termasuk gede. Kalau itu sih termasuk ya selera lah. Selera, ya. Mau buat kecil tuh. Misalkan beda juga kalau koi kan dia lebih ke dalam daripada ke atas. Kalau predator itu lebih ke atas. View-nya gitu ya. Kalau koi kan lebih dia view atas gitu. Top view gitu. Kalau ini kan predator kan ya emang dari samping. Emang markingnya itu tanda-tandanya kan dari samping. Kalau arwana pari juga dia nggak begitu suka yang airnya terlalu tinggi gitu. Dia pendek juga udah aman banget pari. Jadi kalau untuk pakan juga mungkin lebih agak awet kali ya, apa gimana kalau kayak gini? Lebih ya kalau sekarang sih masih aman, kalau pakan mah nggak terlalu boros gitu. Terlalu boros ya.
masih nanti juga beranak juga bisa jadi pakan lagi kan. Oh, gitu. Dua. Kan ada ini kita muter lagi gitu. Nah, jadi kepikiran kayak gini ya emang progresnya udah tahu gitu, kedepannya ya mudah-mudahan kan lancar gitu ya kan. Bisa nambah ikan lagi. Kalau atas mah ya kita nambah dikit-dikit aja, paling nggak begitu banyak. Fokusnya di pari. Paling nanti tank 2 meter kita fokus di mungkin ikan koki lah, goldfish. Rencana kedepannya gitu ya. Nah, rencana kedepannya emang ini khusus pari, yang satu ya view biasa lah gitu. Kalau nggak predator ya koki. Tapi emang waktu itu sebelumnya tuh dari kontrakan sebelumnya tuh emang udah benar-benar ini ya apa direncanain mau buat kegiatan seperti ini tuh ya. Sebenarnya enggak juga sih. Apa emang ada relasi yang bisa mendorong seperti ini gitu? Ada. Faktornya jadi gara-gara faktor apa gitu? Faktornya ya pasti tahu sendiri lah. Ya, diejek nggak enak banget diejek ya. Oh, berarti dia dari Netizen. faktor, ada faktor netizen gitu lah ya. Bahwasanya Dulu kan di kontrakan termasuk kan ikan-ikan kayak gini udah kelasnya mahal, akuarium juga mahal, 6 juta itu akuariumnya doang. Ikan udah ya 3 jutaan lebih, belum arwana ya kan. Kalau di kontrakan mahal banget itu gitu untuk dikontrakan. Pasti kontrakan ya. Iya, mending uangnya ditabung buat beli rumah gitu kan. Kasih apa buat anak istri dibanding buat hobi gitu. Ngomong netizen tuh jadi motivasi. Jadi buat motivasi kita, ya. Berarti kita ambil hikmahnya lah ya. Mas. Iya. Jadi Gitu sih. ada hikmahnya juga ya dari omongan-omongan netizen gitu ya kan. Jadilah rumah gitu ya. Dan Ya. Megateng ini ya. Tapi emang kalau dari video mah kelihatan kecil ya, tapi kalau lihat langsung mah Iya gede, emang rata-rata orang yang itu anggapnya kecil gitu. Emang kecil. bener-bener Kalau gede. di video mah kayaknya kecil, tapi lihat secara langsung mah gede juga. Gede sebenarnya. juga. Video mah. Tapi emang ini luar biasa loh. Iya dari Megatengnya. kecil. Ini kalau dari kaca ini kaca apa ya kalau beli kaca? Temper glass, temper lebih kuat dibanding kaca biasa. Kalau khusus berarti ya. Khusus. Jadi kalau emang mau masang Megateng lagi ini kaca juga jangan Yang biasa jangan. biasa ya. Harus Kalau mau, temper. Harus temper ya. Kecuali akuarium biasa masih bisa kaca biasa. Tapi kalau untuk dari apa kan ini pembuatan itu dari mana ngambil ini? Apa? Ini bekasan ini ambil 1.200.000. Murah. Kalau baru itu 2.400.000-an. Ya, ya. Sebelumnya itu kan ini pernah apa yang dari siapa itu yang waktu akuarium itu bikin di mana? Alin. Iya Alin ya. Beda ini mah beda ya? beda. Konsepnya kan beda. Ini kan sama beton. Kalau Akuarium mah full kaca. Oh iya. Beda konsep. Berarti konsepnya lain lah ya. Lain lebih menantang ini nih. Belum rembesnya, ya kan. Belum cara jernihinnya beda. Cara perawatannya juga Tapi beda. mungkin kalau untuk perawatan kayak pengurasannya itu dari sebulan itu bisa berapa kali? Kalau ini mah kalau udah gede ikan nggak banyak banget ya sebulan sekali masih kuat. Kalau akuarium mah dia kan cepat kotor, kecil dimensinya. Itu paling seminggu sekali harus ganti. Harus lah ya. 20% sampai 30% ganti air. Jadi ada apa tip and trick untuk pembersihannya gitu. Ada. Tapi emang enak sih kalau udah punya Megateng kayak gini sambil apa malam-malam sambil merenung gitu. Iya, aduh. Seru ya. Pulang kerja ya Pulang pulang kerja, kerja ya. capek. Capek bisa ngeliat ikan gitu ya. Jadi meratapi kehidupan lah kalau kata ya Penghilang anak-anak penat. udah masuk ke ini mah ya. Iya. Jadi ini harapan kedepannya gimana, Ru? Harapan kedepannya sih semoga bisa membawa saya ke depan terus gitu ya, maju terus gitu ya. Jadi ada inovasi terus. Ya moga-moga kita bisa nambah indukan pari, biar ya produksi terus ikan pari, biar muter lah gitu. Hobi juga ada, pemasukan dari hobi juga ada. Jadi kan kita nggak cuma ngeluarin duit buat hobi gitu. Jadi dari hobi itu juga bisa menghasilkan. Katanya kan gini nih, katanya ngabisin duit buat hobi, buat apa, mending ditabung gitu ya. Nah kita kalau tahu progresnya, tahu caranya, pasti ya kedepannya pasti tahu gitu. Hobi ini sebenarnya bisa menghasilkan gitu.
Contohnya seperti saya aja ini dari YouTube gitu ya. Udah kebantu dari YouTube, terus dari ya inovasi yang saya buat, tabung overflow juga udah bisa lah membantu ekonomi gitu ya. Terus dari ya adalah yang lain-lain seperti ikan pari ya, anakan ikan pari gitu kan ya. Jadi ya emang hobi itu nggak muluk-muluk ngeluarin duit gitu ya. Ya emang pertama ngeluarin duit banyak gitu ya. Tapi ya emang tujuannya kita ngeluarin duit supaya duit itu bisa muter gitu. Gitu paling. Pekerjaan yang paling menyenangkan itu ya hobi yang menghasilkan. Tapi ya kita kan tahu juga resikonya gitu ya, resikonya emang pasti ada resiko. resikonya. Asal kuatnya gitu. Kan orang itu kan biasa nggak melihat susahnya gitu, melihatnya senangnya gitu kan. Tahunya hasilnya. Tahunya hasilnya, wah ini hobi ini dari ini kumpulin duit CM pertama, aduh. Nggak tahu ngebayangin yang jalaninnya gimana gitu kan gitu. Proses awalnya proses awalnya emang bener-bener dari awal casting ya, casting mancing, tempat spot buat mancing, diomelin orang gitu ya. Orang diusir orang gitu ya. Emang bener-bener lah. Tahu lah saya dari dulu gimana awalnya sampai kepikiran itu udah gantilah, jangan mancing terus, apa kayak bikin apa gitu. Konten ini ya, jadinya konten ini malah. Dulu kan kontennya mancing, bisa dicek sendiri lah, yang belum aku hapusin karena emang kontennya buat ini sih. Video lamanya bisa dilihat lagi. Pengalaman. Ada lampunya ya? Ini tuh lampu ya? Ini backup, cuma kan kalau kita pakai 100 watt, tekor atau ya PLN. Oh iya. Nah, kita pakai yang backupnya yang main view plus. Kita pakai yang mode naiknya jadi 6 watt, nyala berhari-hari, tapi kan masih tetap kena sinar. Gitu. Oh, berarti main juga ada lampu juga ya? Ada banyak, dari tanning, terus view biasa, view plus, terus untuk kolamnya lampon, terus main kanister gitu ya. Jadi emang kalau masalah main, main lengkap banget gitu. Berarti bukan hanya sekedar batu filter ini, selain aksesoris buat kolam juga banyak kayak bracket untuk lampu, terus ini pompa ya dari main main banyak gitu. Berarti main emang bener-bener udah kualitasnya top lah ya. Top. Banyak sekali inovasinya dari main internasional, emang bener-bener bagus. Terus dia juga pelayanannya juga ini baik gitu. Misalnya ada komplain nih, pompa ini nggak bisa digunain, komplain terus pasti direspon cepat gitu, pasti diganti gitu, satset gitu ya. Satset. Jadi emang sukanya aku di situ gitu, pelayanannya bagus gitu, nyaman lah, customernya gitu ya. Tapi kalau untuk media filternya udah nggak diraguin lagi gitu. Ya paling kalau ada trouble tuh ya paling ya yang elektronik mungkin dari pengiriman gitu kan ya. Tapi kalau untuk garansi ada garansinya. Tapi kalau untuk kayak pemula nih, misalkan udah mau bikin megatank terus kita beli ini, nah belinya dari mana itu ya? Nah, ini ada bisa beli di mana gitu aksesnya gitu. Aksesnya sih kalau gitu. Di main internasional ada main international office ya, office store sama rumah main. Kalau saya sih biasanya main ke rumah main langsung gitu. Oh. Ada lokasi atau yang sosial medianya gitu. Ada IG-nya rumah main Indonesia. TikToknya juga ada. Bisa nanti dideskripsikan lah ya. Bisa. Nah, karena emang di bawah. Enaknya kayak kita kan aku hobi di pemipaan. Jadi kalau nggak lihat langsung itu susah. Jadi seringnya saya main di rumah main gitu. Itu di mana itu kalau rumah ini? Di Jakarta Selatan kalau nggak salah sih ya. Jadi situlah. Kita bisa mengunjungi kan gitu. Ya bisa lah ntar dikontak sama Mas Heri kalau mau diantar ke sana ya. Iya. Sambil ngopi-ngopi lah ya. Enak di sana sih, masalahnya kan kita nggak tahu juga untuk apa aja yang digunain, bisa langsung dicek. Masalahnya galerinya itu dipajang. Oh iya. Paling itu sih. Oke, mungkin itu aja ya. Oh iya, mungkin itu aja lah. Cukup sekian lah dari saya. Oke. Ini kan udah malam ya, larut malam udah semakin ini karena kita kasihkan di bulan puasa gitu ya kan, kita harus mempersiapkan buat nanti sahur. Oke, mantap Pak ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya, Aceng dan Mas Heru dan Bang Wendy. Ya mungkin sampai jumpa untuk video ini ya, nanti jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.
Mungkin ngobrol-ngobrolnya mungkin dilanjut Lanjut ya. Oke. video kedepannya lah gitu ya. Oke, siap. Oke, siap lah. Kalau Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. kalau banyak yang nonton ya nanti ada part 2-nya lah. Ah, iya. Oke, siap. Barangkali ada pertanyaan atau apa ya tinggal Oke. tulis aja di komentar. Oke, siap. Ya siapa tahu kan kalau ada teman-teman kerjaan atau siapa yang mau join ke sini boleh Oke. main-main ke kediamannya Mas Heru lah ya. Iya, Kalau yang siap. ada di domisili Karawang Oh, barangkali mau main Tanya-tanya atau apalah. belajar lah, Sambil sama belajar. Oke, siap. Gas. Oke, guys. Dan cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin Mantap. obrolan Oke. hari ini ya bersama teman-teman. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk supportnya untuk kalian semua. Mantap.